masuk TV juga. Rame lagi kali ini. Penontonnya banyak. Krunya banyak. Duitnya nggak ada. Nongol semua. Datang tiba-tiba. Toto muncul aja. Udah kayak bisul. Saya udah tahu nih kenapa rame. Yang pasti bukan kena kohosnya. Tapi karena malam ini ada bintang tamu spesial. Band ternama tanah air. Dulu nama band ini unik. Kertas namanya. Nggak tahu tuh kertas HPS, apa kertas karton, atau A4, apa polio, kita nggak tahu. Kertas ini dibentuk tahun 2005. Lagunya hits tuh, tahu nggak? Judulnya Kekasih Yang Tak Dianggap. Sebagai kekasih yang tak dianggap, aku hanya bisa mencoba mengalah. Itulah lagunya. Lagunya bikin patah hati, patah semangat, tapi bandnya makin melesat. Setahun kemudian mereka ganti nama. Tapi musiknya sama, romantisnya sama, bikin orang bisa senyum sambil gigit pensil, bahkan bisa sambil nahan pipis di angkot. Ya kalau di angkot ya ditahan lah pipisnya, masa ngencing di angkot, diomelin supirnya ntar. Album demi album terus keluar, banyak lagu mereka bahas soal cinta. Liriknya sederhana, bukan rumah makan ya. Gampang diinget, nggak pakai ngelirik udah hafal. Dari orang yang ditinggal kawin, harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Sampai orang Argentina yang mencoba move on, dia nyanyi lagu Asal Kau Bahagia. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu? Sampai lagu untuk kelas pekerja. Ya kelasnya penonton. Kerja dari pagi pulang pagi, nggak ada duitnya. Ku rela pergi pagi pulang party. Kalau itu saya. Kalau penonton pergi pagi pulang pagi. Tapi kita patut berterima kasih sama band ini. Terima kasih untuk nemenin saat galau. Terima kasih untuk bikin semangat untuk move on. Terima kasih untuk mewakili pekerja untuk lembur. Terima kasih untuk Armada. Dan ini dia, Armada. Wow. Iya, Armada luar biasa. Sudah ada Mas Rizal, Mas Andit dan juga Mas Mai. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik semuanya ya. Jadi kita langsung ngobrol aja gimana? Boleh. Silahkan duduk. Kita berikan tepuk tangan untuk Armada. Iya, apa kabar? Aduh, udah lama nih nggak lihat Armada. Jadi awal berdiri Armada itu sebenarnya sejak tahun berapa ya? Kita berdiri umur 3 tahun. Ya udah bisa ya. Nggak merangkak dulu langsung diri. 3 tahun. Umur 3 tahun ya. 3 tahun nggak pakai merangkak langsung. Kita 2007. 2007. Iya, Armada terbentuk 2007. Wow, udah hampir 20 tahun ya. Hampir 20 tahun. Dulu namanya apa? Kertas kalau nggak salah. Kertas. Namanya Kertas dulu. Sebelum Armada kita memulai karirnya tuh dari Kertas 2006. 2005. Oh iya, 2005 kalau dari ini. Iya. Kita ngindi dulu di Palembang, terus akhirnya hijrah ke Jakarta, di Kaliku segala macam. 2007 ganti nama jadi Armada sampai sekarang. Jadi Armada sudah berdiri 18 tahun lah ya. 18 tahun. Tapi kalian bertiga ini sudah sejak dari Kertas atau? Yang dari Kertas saya sama Andit. Oke. Main nyusul di Armada. tahun 2008. 2008. 8. Oke. Main masuk di 2008. Pasti dulu pernah mengalami masa-masa kelam ya, namanya juga band. Ya, katanya pernah sampai ngasih rekaman terus dibuang, bener kayak gitu. Sekarang kita sudah masuk ke
kita bertiga sudah meninggalkan dunia hitam lah. Kita udah ninggalin dunia, makanya warnanya kuning. Mas Andit apa dulu? Rambutnya dari putih udah. Dari putih jadi abu-abu. Apa dulu pengalaman yang paling diingat ketika awal-awal mulai ngeband bersama Armada? Apa ya? Kita kan namanya merantau tuh ini ya. Kalau merantau tuh kan nggak ada yang namanya enak ya. Apalagi kita tidur juga ala kadarnya, numpang sana sini gitu kan. Iya. Makan juga seirit mungkin gitu kan. Pernah dalam situasi seperti itu? Pernah. Kita pernah makan Mie instan. mie instan. Bagi 5. Itu bagi 5 ya. Serius? Iya serius. 2 mie instan digabung, terus yang mie instannya goreng dijadiin kuah, terus dibagi 5 waktu itu. Iya. Oke. Saking buat ngirit-ngiritnya. Mas Mai? Tapi menyenangkan. Menyenangkan ya? Prosesnya itu bagian dari proses ya Mas Mai ya? Iya dong. Bagian dari proses. Apa yang bikin Mas Mai merasa puas sampai Armada tuh berada di titik ini? Puas ya. Ini sih proses perjuangan kita tuh bukan nggak main-main maksudnya. Iya. Jadi proses perjuangan kita itu tuh dari anak daerah ke Jakarta. Terus kita sempat melewati, kita rilis album pertama. Itu albumnya laku, tapi hanya di mata keluarga. Oke. Ya, kita sudah. Jadi album pertama Armada itu tuh ya kalau diomongin pas ini secara universal gagal. Nah, terus kita masih punya semangat bahwa wah ini kita masih bisa nih. Ayo kita bikin album kedua. Nyoba lagi. Nah, hal itu yang membuat kalau diomongin puas, ya alhamdulillahnya kita bisa melewati semuanya, akhirnya ada di posisi seperti ini. Iya. Dan tentunya saat ini Armada dikenal sebagai salah satu band papan atas Indonesia. Ternyata prosesnya itu panjang, melewati masa-masa kelam, dunia hitam yang sudah ditinggalkan. Yang mulai ditinggal. Dan kita akan ngobrol lebih banyak lagi dengan Armada usai jeda. Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Dan kita masih ngobrol-ngobrol lagi dong ya bersama dengan Armada. Kita lanjut ngobrol lagi. Lagu Terima Kasih ya. Ini maknanya dalam banget. Kita gali lebih dalam lagi apa sih sebenarnya makna dari judul lagu Terima Kasih ini. Silakan. Permisi. Mas Andit. Iya. Dan nanti juga rencananya Armada akan perform lagi ya. Dari penapsaran kan? Ya. Oke, judul lagunya Terima Kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada siapa ini? Lebih ke ya semuanya punya masing-masing lah ya. Tapi intinya kita pengen bikin lagu ini nih, pas bikin lagu ini nih goalsnya tuh pengennya setelah orang-orang dengar lagu ini jadi ke reminders. Oh, ternyata hari ini misalnya belum ngucapin terima kasih sama si Anu yang sudah bantu mungkin hari ini atau dulunya pernah berjasa atau apa gitu. Karena kan kata terima kasih itu mudah untuk diucapkan sebenarnya, tapi kadang-kadang kita lupa. Dan terima kasih kan impact-nya juga besar. Kadang-kadang dengan kita ngucapin terima kasih, orang yang diucapin itu merasa lebih diapresiasi, lebih dihargai gitu. Sebuah kata yang sederhana, tapi maknanya sangat besar. Mas Andit mungkin ingin berterima kasih dengan siapa hingga akhirnya Armada bisa sampai di titik ini? Ya semua sih, tapi yang pertama sih keluarga ya. Istri, anak, orang tua itu yang percaya. Yang percaya sama saya, terus mensupport dalam keadaan apapun, susah, senang. Terutama istri saya itu juga, itu dari susahnya juga sudah mensupport sih. Wow, itu pasti sangat sangat berarti. Sangat berarti. Lagu ini ya, terima kasih apalagi untuk keluarga tercinta. Betul. Ini kan luar biasa ya Mas Mai. Judul Terima Kasih ini tiba-tiba muncul di kepala tuh dari mana tuh judulnya? Terima kasih. Ini aja sih
kayak ini aja, kayak mendadak dapat. Jadi kalau saya cerita ini dulu. Kalau saya tuh kalau bikin lagu, itu saya selalu dapat kata-kata judulnya dulu. Oke. Jadi judulnya itu baru saya kembangin ceritanya. Saya mau misalnya nih kayak terima kasih. Saya mau bikin lagu tentang terima kasih ini, alur ceritanya apa gitu. Kayak gitu aja sih. Jadi akhirnya dapet. Kalau saya pas bikin lagu itu lebih kepada kayak gini sih. Terima kasih kepada semua keadaan gitu. Wah, dalam nih. Ya kadang kan kita hanya berterima kasih pada keadaan yang baik-baik saja. Tapi kita juga kadang lupa bahwa keadaan yang tidak baik-baik saja itu kan awal dari kita mendapatkan keadaan yang baik-baik saja. Betul. Dalam. Baru kali ini dia ngomong kayak gitu. Agak lumayan. Baru kali ini. Kayak bukan orang yang kita kenal ya. Padahal sudah 18 tahun mengenal ya. Waduh. Sering-sering lah main di Metro. Apa yang berbeda? Keluar kata-kata bijak ya. Apa karena di Metro, Mai? Keluar Mungkin ya. Karena penonton mungkin ya. Menyesuaikan dengan umur mungkin ya. Oh iya, lebih bijak. Jadi mungkin kalau ngobrol sama Gen Z kan beda kali yang keluar. Kalau ini kan Generasi Zoro ini. Ini Gen Z juga generasi Zadul. Tapi apa yang membedakan single Terima Kasih ini dengan single-single sebelumnya, Bang Rijal? Mungkin yang paling menonjol itu adalah aransemennya, suasana lagunya. Jadi karena ada steel gitar, kita jadi rasa-rasanya kayak rasa-rasa country. Oke. Oh iya benar. Dan tapi kami juga suka dengan tantangan-tantangan baru, terus juga suka explore. Jadi ya menyenangkan pada saat penggarapan lagu ini. Oke. Gitu. Apalagi ingin dieksplor, misalnya Mas Andit ke depan untuk Armada? Banyak ya. Banyak sih. Dari segi musikalitas? Iya. Pastinya ya. Kita juga dari lirik. Dari lirik? Mungkin sesekali kita pengen bikin lirik yang sangat puitis kali gitu. Iya, mungkin. Ya kalau Armada kayak kan kata-kata Mai tadi mungkin bisa jadi lirik gitu kan. Soalnya kan kalau Armada biasanya dikenal dengan lirik-lirik yang lugas kan. Ya. Jadi kalau ngomong sesuatu tuh nggak perlu pakai kiasan, nggak perlu pakai apa. Betul. Jadi ya kalimat sehari-hari. Tapi mungkin someday bisa juga kita jadiin liriknya ya lirik-lirik puitis, lirik-lirik itu. Someday. Cocok nih Armada ke depan akan bikin lagu berjudul Korupsi. Siapa tahu kan? Kan biasanya juga ada isu-isu sosial yang diangkat oleh Armada. Tapi kalau aduh, bahaya deh. Ya udah ditahan aja ya. Nanti off air baru kita ngobrol lagi. Mas Mai, gimana? Coba dong kita dengar lagi nih ungkapan dari Mas Mai yang mungkin lebih puitis tadi. Kita tunggu. Jadi ke depan akan mengeksplor apa lagi nih dari segi lirik, musikalitas untuk Armada? Sebenarnya gini, maksudnya kita tuh kan dari awal bikin bikin Armada itu kita udah punya pattern bahwa ciri khas Armada tuh di kayak gini. Nah buat lagu Terima Kasih ini sebenarnya kita agak sedikit belok aja. Karena kan maksudnya dalam arti kata belok, kalau kita ngerilis lagu yang orang udah kayak, oh udah ini kayak Armada biasanya. Karena kan nama manusia ya kadang kan bosen. Makanya kita belokin dulu ini. Nanti bisa aja kita di next setelah Terima Kasih ini kita rilis lagi lagu yang kayak model Asal Kau Bahagia gitu yang sedih, yang gimana-gimana. Yang ballad banget. Yang ballad banget bisa aja. Ya kalau sekarang sih kalau saya pribadi sih kan kebetulan di Armada itu yang ngurusin masalah dapur rekaman studio-studio kan jatahnya saya. Oke. Nah jadi kalau saya tuh memang kalau saya pribadi memang suka dengerin semua lagu gitu. Saya dengerin semua. Saya dengerin K-pop saya dengerin. Iya. Saya dengerin musik country, musik apapun saya dengerin. Iya. Karena bagian dari
apa sih wawasan dalam bermusik. Jadi betul. Jadi sebenarnya masih banyak yang dieksplor oleh Armada ke depan. Kita nantikan kejutan-kejutan apalagi nanti akan diciptakan oleh Armada ya. Dan pastinya Armada akan perform lagi. Kita persilakan untuk bersiap-siap. Siap. Wah, ini nih kita akan lihat bersama, kita akan saksikan bersama penampilan dari Armada. Tentunya kita doakan agar Armada bisa terus berkarya ya. Sehat selalu, semangat terus untuk memajukan industri musik tanah air. Ya. Sudah penasaran lagu apa yang akan dibawakan oleh Armada? Masa sih? Ini kan kehidupan penonton ya. Pergi pagi pulang pagi. Tapi nggak ada lemburnya. Langsung saja ini dia sebagai penutup Midnight Live hari ini, Armada. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.